Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat, kesehatan dan keselamatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan perkuliahan di siang hari ini. Salawat serta salam keharibaan junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, yang beranggotakan saya Muhammad Fikri Ramadan dan kedua teman saya Ahmad Yasri dan Dinayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yasri sebagai pemateri pertama akan membacakan mengenai pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmiz. Jamaknya adalah talamid, yang artinya murid. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah thalib. Jamaknya adalah tulab, yang artinya mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau thalib. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik adalah murid, siswa, mahasiswa, seluruhnya menjadi objek kajian pendidikan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak sebatas anak didik, tetapi seluruh manusia adalah peserta didik. Bahkan, pendidik pun disebut peserta didik karena tidak ada manusia yang ilmunya mengungguli ilmu Allah. Dengan demikian, dalam konsep pendidikan Islam, tugas mengajar, mendidik, dan memberikan tuntunan sama artinya dengan upaya untuk meraih surga. Sebaliknya, menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Jadi, kita tidak boleh melalaikan tugas ini. Terlebih lagi Nabi bersabda, "Akramu abna'akum wa ahsinu adba'ahum." Artinya, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Kewajiban peserta didik. Agar pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Menurut Asma Hasan Fahmi, tugas dan kewajiban peserta didik yang harus dipenuhi diantaranya adalah: 1. Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. 2. Tujuan belajar hendaknya ditunjukkan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keimanan. 3. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. 4. Peserta didik hendaknya belajar secara bersungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Sedangkan kewajiban peserta didik: 1. Sebelum belajar hendaknya terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat buruk. 2. Niat belajar hendaknya ditunjukkan untuk mengisi jiwa dengan berbagai fadilah. 3. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 4. Wajib saling mengasihi dan menyayangi di antara sesama, bergaul baik terhadap guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ramadan akan melanjutkan pemateri kedua. B. Sifat ideal peserta didik. Di antara sifat ideal yang harus dimiliki peserta didik seperti kemauan keras dan pantang menyerah, memiliki motivasi yang tinggi, sabar dan tabah, tidak mudah putus asa dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Fatahiyah Hasan Sulaiman. Ia merumuskan sifat ideal yang harus dimiliki peserta didik. 1. Belajar dengan niat ibadah, mempunyai akhlak yang baik dan meninggalkan yang buruk. Bersifat tawadhu, rendah hati, menjaga pikiran dan hal-hal yang negatif, mencari ilmu yang
membagi akal manusia kepada dua macam, yaitu al-aqmadu, yaitu akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai fitrah ilahi. Akal ini menduduki posisi yang sangat tinggi, namun akal tidak berkembang secara optimal. B. Akmal masmu, yaitu akal yang merupakan kemampuan menerima yang dikembangkan oleh manusia. 2. Dimensi keberagamaan. 3. Dimensi akhlak. 4. Dimensi kejiwaragaan. 5. Dimensi fisik atau jasmani. 6. Dimensi seni keindahan. Dimensi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kelompok kami. G. Tingkat integrasi peserta didik. Integrasi peserta didik adalah kecerdasan yang dimiliki peserta didik yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru ataupun memahami sesuatu yang baru berdasarkan tingkat kecerdasan dan tujuan, sehingga integrasi ataupun kecerdasan dalam pendidikan Islam dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Dan yang keempat, kecerdasan kalbiyah. H. Etika peserta didik. Etika peserta didik merupakan suatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali merumuskan beberapa kewajiban peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka takoruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi, bersikap tawadu, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik untuk ukhrawi maupun duniawi, belajar dengan berhadap dengan cara memulai pembelajaran yang mudah menuju pembelajaran yang sukar, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi untuk pengetahuan secara mendalam, mengenal nilai-nilai ilmu atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, memprioritaskan ilmu duniawi sebelum memasuki ilmu yang lain. Mengenal anak didik harus tunduk pada nasihat pendidikan. Dari peserta didik dalam pendidikan Islam adalah peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Kelak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi yaitu fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapatkan status, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai, kebutuhan untuk curhat, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.